Keluarga Qin ini benar-benar menarik sekali. Tuan muda tertua keluarga Qin sudah menjadi orang yang tidak berdaya. Masih saja menikahi seseorang untuk membawa keberuntungan. Dengar-dengar nona muda kedua keluarga Bai sangat cantik mempesona, kasihan sekali orang yang tidak berdaya itu. Menurutku, nona muda kedua keluarga Bai ini benar-benar tidak beruntung. Menikahi orang yang tidak akan pernah bangun. Sekarang dia juga harus sendirian menghadiri pernikahan. Baik, Kian. Apakah kamu bersedia menikahi Tuan Qin Xian, mulai sekarang baik dalam kemiskinan maupun kekayaan, atau dalam suka maupun duka tetap setia padanya? Saya bersedia. Anak baik, jangan khawatir. Keluarga Qin kami tidak akan mengecewakanmu. Selesai? Kian, kamu belum pernah bertemu Xian kan? Nanti dia akan merepotkanmu. Meskipun dia orang yang tidak berdaya, tapi penampilannya tidak buruk juga. Kian, ibu tahu kamu merasa tidak enak. Ibu tidak akan mengecewakanmu. Di dalamnya ada 20 juta rupiah, ambil saja untuk belanja. Kalau kurang, bilang saja pada ibu. Ibu tidak perlu. Kalau ibu bilang ambil, ya ambil saja, jangan menolak lagi. Sudah sibuk seharian ini. Lapar ya? Ibu akan meminta pelayan membuatkan makanan untukmu. Ibu begitu baik padaku, sepertinya nantinya aku juga harus lebih baik padanya. Qin Xian, meskipun aku adalah pengantin pengganti, tapi aku ingin memperkenalkan diri dulu. Namaku Bai Qing Yue, aku adalah istrimu yang baru. Kamu, setelah ini tinggal fokus menjadi orang yang tidak berdaya saja. Wanita cantik, kamu adalah kakak iparku. Istri baru, kakakku ya. Biarkan aku bermain-main. Lepaskan aku. Kakakku tidak bisa apa-apa. Malam pertama pasti kesepian, ya kan? Hah? Aku akan membantumu punya anak untuk kakakku. Bagaimana, ha? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dasar jalang, diamlah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Dasar wanita sialan, beraninya engkau memukulku? Jangan macam-macam. Oh, kukira hanya kucing rumahan. Ternyata kucing liar, ya? Hanya saja aku tidak tahu. Bagaimana rasanya? Ya? Kamu adalah Qin Yuanming, anak dari istri kedua keluarga Qin. Apa kamu tidak takut kalau aku akan membocorkan kejadian malam ini? Semuanya, aku ingat 7 hari lagi adalah hari kamu mewarisi perusahaan. Kalau kamu berani macam-macam, aku jamin kamu tidak akan berhasil. Kau berani mengancamku? Meskipun Qin Xian adalah orang yang koma, tapi jangan lupa, posisinya di hati keluarga Qin. Jika engkau berani menyakiti istri barunya, keluarga Qin akan membuatmu habis. Cukup menarik. Baik Yang Qian, kau benar. Aku hanya perlu menunggu 7 hari lagi, maka semua di keluarga Qin akan menjadi milikku. Aku ingin melihat bagaimana engkau akan melawan setelah aku mengambil alih keluarga Qin. Semua barang milik Qin Xian, aku, Qin Yuanming, akan merebutnya. Qin Xian, sepertinya keluarga Qin ini tidak damai. Kau seorang pria besar, masih perlu aku yang melindungi. Gawat, kalau sampai ibu melihatnya, dia akan mengira aku menyiksamu. Tunggu ya. Jangan salahkan aku. Tadi itu kecelakaan. Kamu tidak mungkin sepicik itu kan? Kata orang, pria tampan, hatinya sekecil biji wijen. Tidak kusangka setelah lama terbaring di tempat tidur, bentuk tubuhmu masih sebagus ini. Tidak benar ya. Otot perut bukannya harus 8 kotak ya.
kotak lagi bersembunyi di mana? Sudahlah, 6 kotak ya, 6 kotak saja, aku tidak akan mempersulitmu. Kamu sudah jadi suamiku, melepas celana bukan masalah besar kan? Apalagi aku tidak merasa ada apa-apa, kamu pasti tidak akan berpikir aku menggodamu kan? Dasar wanita sialan. Menggoda tapi masih menghina. Melihat perjuanganmu, dan demi Qin Yuanming aku tidak akan mempermasalahkan yang satu ini. Kian, cepat keluar, ibu sudah menyiapkan hadiah pulang kampung untukmu. Ibu, aku segera datang. Fangke, Tuan, Anda sudah bangun? cari tahu informasi semua orang di keluarga Bai. Dan juga Qin Yuanming, suruh orang beri dia pelajaran. Bu, Astaga, Kian, ini adalah ginseng berusia seabad bernilai 1 miliar rupiah. Ini dari negara Fei, dibeli di lelang tingkat atas dengan harga 160 miliar rupiah, yaitu perhiasan berlian. Dan ini adalah barang antik yang diwariskan turun-temurun di keluarga Qin kami. Nilainya pasti lebih dari 200 miliar rupiah. Hari ini adalah hari kepulanganmu ke rumah orang tua. Ini semua adalah hadiah kecil yang kusiapkan untukmu. Bawa saja kembali. Bu, ini semua terlalu berharga. Aku hanya pulang ke rumah orang tua, tidak perlu sebanyak ini. Kian, jangan takut. Bagi keluarga Qin kami, ini hanyalah setetes air di lautan. Bagaimana kamu memperlakukan Xian akhir-akhir ini, ibu tahu di dalam hati. Kamu benar-benar tulus pada Xian. Ibu merasa sangat lega. Bu, Xian adalah suamiku. Sudah seharusnya aku berbuat baik padanya. Mendengar ucapanmu ini, ibu jadi tenang. Sopir sudah menunggu di luar. Kamu duluan saja. Aku menikah ke keluarga Qin. Aku tidak yakin apakah ibu tahu tentang masalah ini. Kali ini aku harus bertemu ibu saat kembali. Apakah ini perasaanku saja? Kenapa aku merasa ada yang melihatku? Lumayan cerdik juga. Ayah, Kamu masih berani bersembunyi. Sudah jam berapa sekarang baru pulang? Kamu tahu atau tidak, kami sudah menunggumu selama 1 jam. Guang Xiong, jangan marah. Wajar kalau anak pulang terlambat. King Ye, kamu pulang sendirian. Yang kamu bawa itu adalah hadiah kepulangan dari keluarga Qin, kan? Berikan padaku. Ini batu. King Ye, apa maksud keluarga Qin ini? Mereka benar-benar mengirimkan sebongkah batu? ini adalah batu giok yang dibawa kembali dari Afrika oleh keluarga Qin. Ini langka dan tak ternilai harganya. Apakah ini batu giok misterius yang dulu dilelang di luar negeri? Bernilai ratusan juta. Benda biasa seperti ini bisa bernilai ratusan juta? Tentu saja biasa, banyak sekali di jalan. Aku bahkan memilihkan 2 yang terbesar untuk kalian. Memaksaku menikah demi kalian dan menyembunyikan ibuku. Sekarang kalian masih menginginkan harta keluarga Qin. Apa kalian pikir aku ini gampang ditindas? Ini. Ini. Keluarga Qin punya banyak sekali barang antik. Ini pasti barang antik keluarga Qin, kan? Kenapa ada bau alkohol? Ayah, keluarga Qin ini nenek moyangnya memulai usaha dengan membuat arak. Ini mungkin adalah harta karun warisan leluhur.
Ahahaha. Oh, King Yue, bagus sekali. Akhirnya, tidak sia-sia aku menyayangimu. Hahaha. Aku sudah melakukan seperti yang kau katakan, menikah dengan Queen Xian sebagai pengganti Bai Qiangqian. Sekarang kau seharusnya memberitahuku di mana ibuku berada. King Yue, kamu melakukan hal ini dengan sangat baik. Ibumu juga baik-baik saja. Namun saat ini, kamu belum bisa menemui ibumu. Ayah, apa maksudmu? Bos, saya sudah menyelidikinya dengan jelas. Dia sama sekali bukan Bai Qiangqian, melainkan nona tertua dari keluarga Bai, Bai Qingyue. Keluarga Bai berani-beraninya melakukan pernikahan pengganti. Bos, apakah Anda ingin memberitahu Nyonya Qin bahwa Anda sudah sadar? Tidak perlu. Orang yang menyebabkan saya kecelakaan dan lumpuh saat itu tidak bisa lepas dari hubungan dengan Qin Yuanming. Dia ingin memonopoli keluarga Qin. Dia masih terlalu muda. Lalu bagaimana dengan Bai Qingyue? Biasanya saat tidak ada pekerjaan, kurangi menonton drama. Baik. Dia seharusnya bukan orang Qin Yuanming. Aku ingin tahu apa tujuannya. Siapkan mobil, pergi ke keluarga Bai. Pergi ke keluarga Bai. Membiarkan istriku pulang sendirian. Bagaimana bisa begitu? Baik. Ayah, apa katamu? Kamu ingin aku menemani minum? Kakak, seorang bos besar yang kukenal, secara spesifik ingin bertemu denganmu. Dia juga bilang, bersedia menginvestasikan 200 juta rupiah untuk keluarga Bai. King Yue, kamu tahu 200 juta rupiah bagi kita, betapa pentingnya itu? Aduh, selama kamu pergi, aku akan segera mengizinkanmu menemui ibumu. Tidak mungkin. Aku tidak akan pergi. Itu tidak tergantung padamu. Bai Qingyue, bukankah kamu selalu meremehkan bahwa aku adalah putri selingkuhan? Aku ingin melihat, setelah kamu kehilangan kehormatanmu, bagaimana kamu masih bisa sombong. Ayo, bawa dia pergi. Anda siapa? Apa yang ingin Anda lakukan? Biarkan saya keluar. Melepaskanmu? Saya sudah susah payah membawamu ke sini, menghabiskan begitu banyak uang. Anda ingin keluar? Mimpi saja. Jangan macam-macam. Saya sudah menikah. Sudah menikah lebih baik. Saya suka bermain dengan wanita yang sudah menikah. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Anda, Qin Yuanming, jika Anda berani macam-macam, tidakkah Anda takut saya akan memberitahu keluarga Qin? Hah? Coba saja katakan. Jika Anda mengatakannya, masalah pertukaran pengantin keluarga baik kalian, saya akan lihat bagaimana Anda menyembunyikannya. Saya juga bisa bilang Anda yang menggoda saya, Anda tidak tahu malu, dia, Qin Xian, tidak bisa, Anda tidak tahan kesepian, jadi Anda naik ke ranjang saya. Anda tidak tahu malu. Meskipun Qin Xian adalah orang yang koma, Anda tidak sebanding dengannya. Wanita jahat, Anda masih berani melawan? Saya akan lihat bagaimana Anda memohon nanti. Dia, Qin Xian, hanya sampah. Hari ini saya akan membuat Anda kembali menjadi wanita seutuhnya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Anda lepaskan saya. Kau siapa, sialan? Patahkan kedua tangannya. Kirim dia ke rumah keluarga kedua. Baik, bos. Pukul dia. Jangan. Jangan. Bangunlah. Jangan sentuh aku. Aku sudah punya suami. Jangan sentuh aku. Suamimu itu tidak berguna. Apa dia bisa memuaskanmu? Dia tidak seperti itu. Berani memukulku? Menarik. Bai Qingyu. Karena engkau begitu menjaga kesucianmu demi aku, maka aku tidak bisa tinggal diam, kan?
Asam sekali. Kenapa aku ada di rumah? Aku diselamatkan seseorang? Tadi malam bukan mimpi. Kalau begitu aku melecehkan seseorang yang koma? Tidak mungkin kan? Apa jangan-jangan dia sudah bangun? Tidak ada reaksi. Nyonya muda, gawat, cepat keluar. Ada apa? Qin Yuanming dari keluarga kedua bilang, kamu melukainya sampai cacat, dan menuntut penjelasan dari Nyonya besar. Baik, aku segera ke sana. Ibu, Kian-Kian kamu datang? Apa Kian-Kian? Bibi besar? Anda belum menyadari siapa dia sebenarnya? Dia itu penipu. maaf Bu, saya juga. Jangan bicarakan hal ini dulu. Saya sudah menyuruh orang untuk memanggil orang-orang keluarga Bai. Sekarang beritahu saya, apakah cedera Qin Yuanming ada hubungannya denganmu? Bu, Qin Yuanming hampir melecehkan saya. Apa? Kamu bohong. Kamu pikir kamu siapa? Putraku bisa mendapatkan wanita. Apapun, harus wanita bekas sepertimu. Kakak ipar. Menantumu ini sungguh pandai memutarbalikan fakta. Hotel memiliki kamera pengawas. Jika Ibu tidak percaya, kita bisa memeriksanya sekarang. Kamu? Cukup. Zhang Rou, saya masih nyonya besar keluarga Qin. Bukan giliranmu untuk berbuat onar di sini. Kakak ipar, menantumu ini luar biasa. Kadang menggantikan pernikahan. Kadang bilang putraku memperkosanya. Tidak ada kebenaran yang keluar dari mulutnya. Siapa tahu dia di luar menggoda pria lain. Wah, kakak ipar cepat lihat. Gadis rendahan ini di lehernya. Ada tanda merah entah dari siapa. King Ye, ada apa ini? Apakah itu Qin Yuanming? Bibi besar, saya akui saya tidak berhasil. Ada seorang pria tiba-tiba membawanya pergi. Mengenai siapa? Itu harus ditanyakan padanya. King Ye, kenapa kamu tidak bicara? Bu, itu Qin Xian. Hahaha, Saya pikir saya sudah sangat baik padamu, tidak disangka kamu berani membohongi saya. Putra saya vegetatif, bagaimana mungkin dia bisa bergerak? Bu, itu benar-benar dia. Saya tidak bohong. Diam. Katakan sejujurnya padaku. Tadi malam kamu bersama siapa sebenarnya? Semalam rasanya seperti aku yang memaksa Qin Xian. Tapi Ibu benar? Bagaimana bisa seseorang yang koma bergerak? Apakah benar ada orang lain? tidak bisa bilang apa-apa ya? Baik King Yue, apakah kamu menyesal tidak menyuruh orang membunuhku? Kakak ipar, keluarga Qin kita ini adalah keluarga kaya. Bukan sembarang orang bisa masuk begitu saja. Berlututlah padaku. Baik King Yue, Ayah. Hah? katakan, kau anak tak berguna, bagaimana engkau bisa membuat Nyonya Qin marah? Kakak, aku sudah dengar di perjalanan. Kamu berpura-pura menjadi aku dan menikah dengan keluarga Qin, dan bahkan memukul orang dari keluarga Qin. Ternyata mau cari untung, ingin hidup kaya, ya. Menyisihkan adik dan diam-diam menikah. Berpura-pura? Jelas-jelas kalian mengancam ibuku, memaksaku menikah. Bibi Qin, maafkan aku tidak tahu kalau kakakku sangat mencintai uang, sampai menggantikanku menikah dengan keluarga Qin. Semua salahku, tolong jangan salahkan dia. Ibu, percayalah padaku. Mereka benar-benar memaksaku. Aku? Kakak, bekas merah di lehermu itu. Bukannya aku mau mengajarimu? Katamu kamu sudah menikah dengan Tuan Muda Qin, seharusnya kamu patuh. Kenapa masih berhubungan dengan kekasih lama? Kekasih lama? Maafkan aku salah bicara. Bibi Qin, kakak saya tidak seperti itu, ini mungkin bekas yang ditinggalkan Tuan Muda Qin. Anak saya koma, tidak bisa bergerak sama sekali. Baik King Yue, kamu sangat mengecewakan saya. Nyonya Qin, harap tenang, gadis kurang ajar ini. Saya akan menghukumnya dengan baik. Cepat minta maaf kepada Nyonya Qin, katakan siapa selingkuhannya itu. Cepat katakan siapa yang melukai putraku. Aku tidak tahu. Aku sungguh tidak tahu. Aku hanya punya satu-satunya anak ini. Beraninya engkau melukainya. Anak durhaka. Cepat minta maaf pada Nyonya Qin. Kalau tidak, aku akan memutuskan hubungan ayah anak denganmu. Kak, cepat katakan, siapa sebenarnya pria itu? Ya begitu penting. Kau melindunginya seperti ini.
Aku memberimu kesempatan terakhir. Katakan siapa dia sebenarnya. Kalau tidak, aku akan membuatmu dan pria simpananmu membayar harga yang 100 kali lebih mahal dari ini. Dasar perempuan jahat. Cepat katakan. Aku sungguh tidak tahu. Mengapa aku harus menikah dengan Qin Xian? Mengapa orang yang kunikahi adalah orang yang koma? Qin Xian, mengapa engkau belum juga bangun? Putraku dibuat lumpuh olehmu. Hari ini aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Dasar perempuan jahat. Kau melukai satu tangan putraku. Aku akan melumpuhkan satu kakimu. Hentikan. Hentikan. Ganteng sekali. Anakku, kamu sudah bangun. Tadi malam yang bersamanya itu saya. Xian tidak mungkin. Pria yang membawa jalang ini pergi. Dia melukai anak saya. Bai Qingyue adalah wanitaku. Jika Qin Yuanming berani menyentuhnya, kali ini hanya tangannya yang patah. Jika ada lain kali, maka keluarga kedua kalian tidak akan memiliki penerus. Itu mungkin saja. Xian, kamu sudah bangun? Saya tidak terbiasa disentuh orang asing. Xian, bagaimana mungkin kita orang asing? Saya istrimu. Dia itu penipu. Apa kebenarannya? Kebenarannya adalah mereka mengancam saya dengan ibu saya, memaksa saya menikah dengan keluarga Qin. Mereka jijik karena kamu adalah pasien vegetatif, baik yang Qian tidak ingin sisa hidupnya, hancur di tanganmu. Jadi saya datang. Beraninya dia. Nyonya Qin, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya asal bicara. Omong kosong? Apakah saya bicara omong kosong kamu tahu sendiri? Di mana ibu saya? Serahkan dia. Dasar gadis kurang ajar. Berani-beraninya kamu mengancam saya. Dasar anak kurang ajar. Beraninya kamu mengancamku? Aku. Berani-beraninya kamu memukul wanitaku di depanku. Keluarga Bai ingin bangkrut, ya? Tuan Muda Qin, saya salah. Pergi. Aduh. Cepat pergi. Xian, aku seharusnya menjadi istrimu. Jangan mengacau lagi. Cepat pergi. Tidak ada yang benar di sini. Zhang Rou, apakah aku perlu meminta kalian pergi? Saya akan pergi sekarang. Ibu, cepat pergi. Cepat. Qingyue, sayang. Bu, aku kembali ke kamarku dulu. Qingyue pasti marah padaku karena tidak mempercayainya. Anakku, kamu harus membantu ibu. Bu, saya yakin ibu bisa mencapai titik ini. Pasti bukan karena ibu mudah terpengaruh. Saya harap ke depannya ibu bisa lebih mempercayai anggota keluarga kita sendiri. Bisa kan? Ibu mengerti. Pelayan, cepat buat sup ginseng untuk Qingyue agar pulih, dan juga bawa orang-orang ke keluarga Bai. Jemputlah besan saya. Kapan kamu bangun? Penting nggak? Apa kamu menjelek-jelekkanku di belakangku? Atau saat aku belum bangun, kamu berkali-kali mencabuti bulu kakiku? Jangan bicara sembarangan. Qin Xian, karena kamu sudah bangun, ada beberapa hal yang harus kita jelaskan. Kita bercerai saja? Bercerai? Saya menikah ke keluarga Qin, itu karena dipaksa. Anda tidak puas, dan saya juga tidak senang. Bagaimana kalau pertunangan ini dibatalkan saja? Jika ada masalah, Anda cari saja keluarga Bai. Apa yang Anda lakukan? Istri saya mau bercerai dengan saya. Menurut Anda, apa yang saya lakukan? Kita tidak punya dasar perasaan. Cerai itu tidak mungkin, tapi perasaan bisa dipupuk. Anda tidak membenci saya, Qin Xian, yang adalah seorang vegetatif. Maka saya, Qin Xian, juga tidak akan pernah mencampakkan istri dan anak.
Anak apa? Mana ada anak? Siapa tahu tadi malam kita dapat jackpot. Anda, Saya beritahu Anda, saya, Qin Xian, seumur hidup ini, hanya ada kematian, tidak ada perceraian. kalau begitu, apakah Anda punya mantan pacar atau semacamnya? Saya tidak mau nanti ada persaingan antar wanita. Dulu memang ada. Tapi Anda adalah sekarang dan masa depan. Gordonnya, Bu, Qin Xian sudah bangun. Aku ingin menikah dengannya. Kamu cepat suruh Bai Qingwei wanita jalang itu kembali. Tidak kusangka anak jalang kecil itu beruntung sekali. Dia menikah dan Qin Xian langsung sadar. Kalau tidak, sekarang posisi nyonya besar keluarga Qin adalah putriku. Sudahlah. Dulu saat kita menyuruh Qian pergi, kamu malah mengancam akan bunuh diri. Sekarang apa gunanya menyesal? Ayah bilang, kalau aku menikah dengan keluarga Qin, grup Queen bukankah itu akan berada dalam genggamanku? Nanti, aku bisa memanfaatkan posisiku untuk membantu keluarga Bai melakukan banyak hal. Mengenai masalah ini, kita masih perlu memikirkannya baik-baik. Identitas Bai Qingwei pasti akan terbongkar, dan dia pasti akan diusir dari keluarga Qin. Qian, kamu harus lebih berhati-hati dan menjalin hubungan baik dengan Nyonya Qin. Baik. Tuan Bai, Kepala Pelayan Wang, mengapa Anda datang? kami diperintahkan oleh Nyonya Qin untuk menjemput ibu kandung Bai Qingwei ke keluarga Qin. Tuan Bai, cepat serahkan orangnya. Apa maksud keluarga Qin? Ingin membawa pergi anggota keluarga kami? Ya. Kami akan segera membawa orangnya kemari. Jangan marah. Bai Qingwei, tunggu saja pembalasanku. Qingyo, maafkan Mama. Mama sudah hidup setengah baya. Benar-benar sudah pikun. Dimanfaatkan oleh beberapa orang. Kemari, Mama, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Namun, aku tidak menyangka ayah kandungku akan menjualku pada orang lain. Tapi sekarang, identitasku sudah Mama ketahui, aku. anak manis. Mama menyayangimu apa adanya. Bukan karena statusmu. Lagi pula, Mama juga ingin engkau bertemu seseorang. Siapa? Ikut Mama saja nanti juga tahu. Kemari. Mama. Qingyue, Mama, aku kira tidak akan bisa bertemu Mama lagi. anak manis. Ayahmu mengurung Mama di rumah sakit jiwa. Mama juga kira tidak akan bertemu denganmu lagi. Rumah sakit jiwa? Untung saja ada pelayan Wang. Katanya atas perintah Nyonya Qin untuk menemuimu. Tapi Nyonya Qin itu siapa ya? Besan. Sudah lama, kau pasti lelah. Mama, aku belum sempat memberitahu Mama. Aku sudah menikah. Ini adalah ibu mertuaku. Dan dia adalah Qin Xian. Mama, ini hadiah kecil yang kubawa untukmu. Qingyue, apakah Bai Guangxiong, pria busuk itu yang melakukannya? Mama, dengarkan aku jelaskan. Ibunya Besan juga sudah bertemu. Qingye, Xian, mulai sekarang, kalian berdua hiduplah dengan baik. Ma, Hari ini bertemu dengan ibunya Besan, saya jadi teringat satu hal. Uang mahar yang diberikan ke keluarga Bai sebelumnya, saya akan minta orang untuk mengambilnya kembali, dan menyerahkan semuanya padamu untuk diatur. Sekarang hanya kurang satu rumah pengantin saja. Ma, tidak perlu. Akhirnya ibu menyadari masalah ini. Benar-benar seperti pepatah, jika sudah punya istri maka lupa ibu. Qingyue sayang, Mama akan mengajakmu membeli rumah. Sedangkan kamu, cepat kembali ke perusahaan. Ayo.
Ingat aku ya. Bukankah ini kakak Kian-Kian yang tidak berguna itu? Kenapa ada di sini? Hei Kian-Kian, aku melihat kakakmu, dia ada di kantor penjualan properti. King Yue, kamu lihat-lihat dulu. Saya sebentar saja lalu kembali. Baik. Halo Nona, apa perlu saya bantu jelaskan? Baik, terima kasih. Berapa harganya? Nona benar-benar punya selera yang bagus. Ini adalah rumah termahal di Empress Mansion. Satu-satunya di sini, totalnya 500 meter persegi, 78 miliar rupiah. Mahal sekali. Jika pembayaran tunai kami ada diskon, Tidak mampu beli tapi sok kaya? Tidak tahu malu ya? Oh, kamu. 78 juta, apa kamu sanggup membelinya? Bukan maksudku menyinggungmu, baik King Yue. Apa kamu pernah melihat uang sebanyak ini? Apa aku pernah melihatnya? Apa hubungannya denganmu? Kamu hanyalah seorang staf penjualan properti. Tugasmu adalah memperkenalkan dan menawarkan kepadaku, bukan mencemooh kehidupan pribadi orang lain. Kamu? Apa ada properti lain? Aku ingin melihatnya. ada. Nona, lewat sini. Banyak omong, apa kamu tidak lihat aku sedang bicara? Zauna, apa yang kamu lakukan? Aku adalah manajer. Aku sedang mengelola staf magangku. Apa urusanmu? Atau kamu juga butuh diberi pelajaran? Jangan keterlaluan. Sudahlah, Nona, aku tidak apa-apa. Kenapa kamu diam saja di sana? Cepat kemari. Kenapa kamu lamban sekali? Zauna, cukup? Suka ikut campur ya? Ini adalah akibatnya. Karena kamu suka ikut campur urusan orang lain. Kamu berani memukulku? Aku memukulmu karena kamu kurang ajar. Bibi Long, lihatlah cepat. Ini baru wajah asli kakakku. Aku akan membunuhmu. Hentikan. Kian-Kian. Mama, Ada apa ini? tadi kami sedang melihat-lihat rumah dan dia masih saja. Nyonya ini, apa hubungan Anda dengannya? Kenapa langsung memukul orang? Aku cuma merekomendasikan sebuah rumah yang murah, tapi dia bilang aku tidak menghormatinya karena tidak merekomendasikan rumah yang paling mahal. Mama, dia berbohong. Dia bernama Zauna, teman baik yang Kian. Dulu dia selalu mengejekku, dan barusan dia tiba-tiba mencari masalah denganku, dan juga memukul karyawati magang itu. Aku tidak tahan lagi, jadi aku membalasnya. Kakak, bagaimana bisa kamu menuduhku dengan hal kotor seperti itu? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Bibi Long tadi melihat sendiri kamu memukulnya. Apa kamu masih ingin menyangkalnya? Mama, aku tidak melakukannya. Bibi Long, dia itu hanya ingin terlihat baik di depan Anda. Anda cepatlah usir dia dari keluarga Qin. Aku yang seharusnya menjadi menantu keluarga Qin. Aku ingin berbakti kepada Anda. Berbakti kepadaku? Baik King Yue, dia itu wanita rendahan. Dia sama sekali tidak pantas menjadi menantu keluarga Qin. Bibi Long, Anda? Menantu keluargaku, menurutku King Yue sangat pantas. Justru kamu ini siapa sampai berani berpura-pura baik di depanku? Mama, Jangan khawatir, Mama akan membelamu. Bibi Long. Untuk apa memanggilku Bibi? Apa kita begitu akrab? Dan kau berani memfitnah menantuku? Memangnya kenapa? Wanita tua. Aku sarankan engkau jangan ikut campur. Si bodoh ini? Kau memanggilku apa? Wanita tua? Sudah setua ini. Untuk apa engkau berlagak? Manajer mana? Manajer? Bu, jangan sampai ibu sakit. Siapa yang berteriak tadi? Ada apa? Manajer Chen, mereka menggangguku. Dasar rubah kecil. Hanya mereka yang membuat masalah. Cepat cari orang, tangkap mereka. Dan magang itu, dia selalu menargetkanku. Hei, kenapa orang ini terlihat agak familiar? Kau dipecat. Apa kau tidak akan menanyakan alasannya? Di sini, aku yang berkuasa. Di Imperial Court Mansion, kami tidak pernah kekurangan tenaga penjualan. Dan
kalian berdua, cepat pergi dari sini. Sekarang juga segera. Kau tahu aku siapa? Berani-beraninya menyuruhku pergi? Aku tidak peduli kau siapa. Selama di sini. Jika aku, Chen Yang, berkata 2, tidak ada yang berani berkata 1. Tidak mau pergi, ya. Orang-orang usir mereka. Aku akan lihat siapa yang berani. Rendahan, apa kamu tahu siapa yang sudah kamu sakiti? Bos, saya tidak tahu. Kalian berdua dipecat. Apa kalian tahu siapa yang sudah kalian ganggu? Grup Qin, Qin Xian. Qin? Grup Qin. Nah, akhirnya kamu datang. Bu, kalian baik-baik saja? Tidak apa-apa, untung kamu datang tepat waktu. Saya baik-baik saja. Tapi pekerja magang tadi yang membantu saya dipecat? Tidak dipecat. Dia Chen Yang hanyalah orang tidak berguna. Jabatanmu sebagai wakil manajer jangan dikerjakan lagi. Bapak Qian. Mulai hari ini, kamu adalah wakil manajer. Terima kasih Bapak Ian. Terima kasih Nona. Tidak apa-apa, tadi memang bukan salahmu. Bapak Qian, saya tidak ingin melihat mereka bertiga. Mengapa tidak segera lakukan sesuai yang dikatakan istri saya? Baik. Seret mereka keluar. Bukan. Bapak Qian, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bapak Qian. Saya salah, Nona Bai. Maukah Anda memaafkan saya kali ini, Nona Bai? Bukankah seharusnya Anda di perusahaan? Kenapa di sini? Bukan karena menyuruhnya pergi baru ingat. Sekarang kalau mau beli rumah, kalian berdua harus ada, baru bisa melanjutkan prosedur. Tadi saya keluar hanya untuk menelpon dia supaya datang. Tidak disangka bertemu baik yang Qian. Ada yang disukai? Saya sudah lihat, tapi mahal sekali. 78 juta rupiah loh. Saya rasa lebih baik tidak jadi. Besok lusa kita lihat di tempat lain saja. Kalau suka, beli saja. Gesek kartu. Baik, Tuan Qin. Dia tanda tangan apa? King Yue, ini rumah untukmu loh. Itu terlalu mahal. Tidak apa-apa. Keluarga King kita tidak kekurangan apapun, kecuali uang banyak sekali. Suka-suka saja. Ma tahu hubunganmu dan Xian masih perlu dikembangkan. Ma yang putuskan, mulai besok, kamu pergi ke perusahaan Qin dan Xian berinteraksi lebih dekat. Hah? Tunggu. Ada apa? Tidak mau berpisah denganku? Meskipun saya setuju pergi ke perusahaan, tapi saya tidak ingin hubungan kita terbongkar. Apakah berhubungan denganku memalukan? Bukan, saya ingin mengandalkan usaha saya sendiri. Tidak ingin nanti orang bilang saya masuk lewat koneksi. Mau saya setuju? Bisa saja. Cium dulu. Kamu Hak memilih ada padamu. Bos, perlu saya memberitahu bawahan saya? Tidak perlu terlalu detail. Beritahu manajer saja. Perhatikan dia. Baik. Ini rekan kerja baru kita, Bai Qingye. Dia bertanggung jawab atas perencanaan. Halo semuanya, mohon bimbingannya. Lihat apa yang dia kenakan. Pasti barang pasar murah. Dan wajah itu tidak tahu berapa banyak bedak yang dia pakai. Orang yang baru masuk tanpa pengalaman tidak tahu cara apa yang dia pakai. Mungkin dia bahkan sudah tidur dengan bos kita. Bye Molly, kamu di sini juga? Kamu siapa? Aku tidak mengenalmu. Kita teman SMA, sebelumnya sekelas. Bukankah Bai Molly kembali dari belajar di luar negeri? Betul.
Baking Yue ini pasti cari sensasi. Hei, kamu siapa berani membandingkan dirimu dengan Molly kami? Selesaikan semua dokumen ini. Aku butuh hari ini juga. Hari ini juga, kamu tidak bercandakan. Apakah saya terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Jika hari ini tidak selesai, jangan pulang. Status sebagai alumni luar negeri yang susah payah saya bangun hampir saja hancur. Jika tidak saya bereskan, kamu pikir saya tidak berdaya? Hah? Jalan saja tidak bisa, tidak tahu apa gunanya dia masuk ke sini. Jiaming, ucapanmu itu tidak benar. Orang yang masuk lewat jalur belakang tentu saja berbeda. Bisa jadi dia adalah orang besar. Benar. Hati-hati kalau diucapkan bisa membuat kalian kaget. Sudah, jangan bicara lagi. Bagaimanapun dia karyawan baru, jadi jangan kita ganggu dia lagi. Baking Yue, cepat ambilkan berkas-berkas itu dan belikan saya beberapa cangkir kopi. Saya akan traktir kalian minum teh sore. Terima kasih, Molly. Molly baik sekali. Tahan, tenang. Kamu datang untuk bekerja, bukan untuk mencari masalah. Tahan sebentar lagi. Fangke, sebelumnya saya minta kamu untuk apa sudah kamu lakukan? Belum, akan segera saya lakukan. Kalau begitu sekarang kamu pesan teh sore dan antarkan ke King Yue. Baik. Bukankah saya sudah bilang pada Qin Xian untuk merahasiakannya? Jangan-jangan dia datang mencariku? Nona, kopi Anda sudah siap. Terima kasih. Sekretaris Fang, apa yang Tuan Qin minta kamu sampaikan? Apa? Nyonya Presiden Direktur di departemen kita? Betul. Jangan-jangan itu karyawan baru itu? Pokoknya, layani saja dengan baik. Nyonya Presiden Direktur kita, Marga Bai. Nyonya Presiden Direktur di departemen kita? Di departemen kita ada 2 orang bermarga Bai. Satu Bai Molly, satu Bai King Yue. Nyonya Presiden Direktur, ada di antara mereka berdua. Menurutku Bai King Yue sama sekali tidak mungkin. Jangan-jangan itu Molly? Dia kembali dari luar negeri dan dia juga seorang nona muda bangsawan. Dia dan Presiden Direktur sangat cocok. Menurutku mungkin saja. Molly, ada apa? Coba lihat dirimu, sudah jadi Nyonya Presiden Direktur masih saja giat begini. Nyonya Presiden Direktur, jangan berpura-pura lagi. Kami semua sudah tahu identitasmu. Tuan Qin bahkan menyuruh orang mengantarkan teh sore, bukan untukmu kan? Presiden Direktur belum pernah mengatakan hal ini. Molly, nanti kamu harus melindungi kami ya. Bodoh sekali orang-orang ini, berani-beraninya menganggapku Nyonya Presiden Direktur. Betul, aku adalah Nyonya Presiden Direktur. Kopinya sudah datang. Nyonya Presiden Direktur, kedepannya Anda harus banyak membimbing kami ya. Kalian akhirnya tahu juga siapa aku. Identitasmu apa? Baking Yue, buka matamu lebar-lebar dan lihat yang jelas. Molly adalah Nyonya Presiden Direktur. Apa? Dia Nyonya Presiden Direktur? Betul. Aku adalah Baking Yue. Kenapa matamu begitu? Cepat bagikan kopinya kepada semua orang. Terima kasih, Molly. Bai Molly, total 6 cangkir, totalnya Rp146.000. Tolong transfer kepadaku ya. Kali ini kopi anggap saja kamu yang traktir semuanya. Kamu baru saja masuk perusahaan, harus belajar membangun hubungan. Aku ajari kamu, tidak perlu berterima kasih. Apa maksudnya? Tidak mau membayar ya? Baking Yue, aku memberimu sebuah kesempatan untuk mentraktir semua orang kopi. Kamu seharusnya berterima kasih kepadaku, bukan malah meminta uang. Orang macam apa itu? Berapa sih harga secangkir kopi? Kamu ini karyawan baru, sudah seharusnya kamu mengeluarkan uang untuk membeli kopi, untuk menghormati kami yang lebih senior ini. Senior? Maaf, apa Anda sudah tua renta? Atau satu kaki Anda sudah masuk liang lahat? Berani-beraninya kamu mengutukku? Kamu? Beraninya kamu melawan? Siapa yang terlahir untuk ditindas?
Hanya kamu yang boleh menindasku, tapi aku tidak boleh melawan. Molly, kamu harus mengadu ke atasan, agar atasan memecatnya. Baik King Yue, minta maaflah. Aku tidak salah. Kenapa harus minta maaf? Lagi pula, cepat transfer uang kopi itu padaku. Kalau tidak, aku akan memberitahu orang lain, Nyonya Presiden Direktur yang terhormat, bahkan tidak mampu membayar 200.000 rupiah. Kamu, Orang macam apa itu? Kenapa dia begitu berani? Sangat tidak sopan. Molly, lihat dia. sudah jangan marah. Nanti aku akan bicara pada Pak Quinn agar dia dipecat. Terima kasih Molly, aku tahu kamu yang terbaik. Hei, kamu di mana sekarang? Hanya segini? Molly sayang, ibu cuma punya segini. Ada apa denganmu? Apakah terjadi sesuatu? Jangan banyak tanya. Tante, apakah Tante baik-baik saja? Kamu tidak lihat-lihat ya, mengotori sepatuku. Bay Molly, kenapa kamu mendorong orang? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Kau? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sudahlah, sudahlah. Uang kopi, ini untukmu. Orang macam apa itu? Bibi, kau benar-benar tidak apa-apa? Aku benar-benar tidak apa-apa. Terima kasih. Kepala bagian Bay. Kau seharusnya mengerti maksudku. Mengerti. Molly, jangan khawatir. Masalah mengurusnya, serahkan padaku. Baik, King Ye. Kepala bagian Hu, ada apa? Ikut aku keluar. Ada yang perlu dibicarakan. Ini urusan humas kan? Tidak ada hubungannya denganku. Jika disuruh pergi, ya pergi saja. Aku tidak mencelakaimu. Jika kerja sama ini berhasil, siapa tahu kau bisa menjadi karyawan tetap. Sekarang pukul 7.30 malam. Apa tidak terlalu malam? Baiklah, aku ikut denganmu. Baik. Aku ada urusan sebentar di luar. Tidak usah menungguku untuk makan. Halo, Fangke. Apakah perusahaan perlu Departemen Perencanaan untuk membahas kerjasama di luar? Bos, hari ini kami akan bertemu dengan pihak Yancheng untuk membahas kerjasama bisnis. Namun niat mereka selalu kurang kuat. Hari ini mereka secara proaktif meminta untuk bertemu. Baiklah. Minumlah segelas anggur ini, lalu Pak Su akan menandatangani kontrak dengan kita. Aku benar-benar tidak bisa lagi. Nona Bai, minum segelas lagi. Setelah minum segelas ini, aku akan setuju untuk bekerja sama denganmu. Aduh, tangan Nona Bai ini lembut sekali, seperti telur yang sudah dikupas. Hahaha. Pak Su, tolong jaga sikap. Nona Bai, Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Saya permisi sebentar. Nona Bai, sudah sampai sini. Jangan terburu-buru pergi dulu. Duduklah, kita ngobrol lagi. Pak Su, kepala bagian Hu juga ada di sini. Kalian duluan saja, saya pergi sebentar, dan akan kembali. Pak Su, apa yang Anda lakukan? Haha, wanita cantik, ikutlah denganku. Aku jamin hidupmu akan makmur dan serba berkecukupan. Aku jamin kamu tidak akan pernah merasa tidak nyaman di perusahaan. Hahaha. Benar, baik King Yue. Kamu harus berterima kasih padaku, sudah memperkenalkan pekerjaan sebaik ini padamu. Aset Pak Su, jumlahnya puluhan juta rupiah. Nanti kamu akan menikmati kebahagiaan. Pak Su, kami tidak akan mengganggu Anda berdua dulu. Lepaskan aku. Haha, wanita cantik. Aku suka wanita yang menjunjung tinggi kehormatan seperti dirimu. Ayo. Lepaskan aku. Beraninya kau memukulku. Aku peringatkan kau jangan mendekat. Kau jangan mendekat. Jangan mendekat.
Beraninya engkau, Tuan Qin, Sayang, tunggulah aku di luar. Sayang, berdirilah di sini. Jangan menoleh. Hei, sudah kubilang jangan menoleh. Sayang, aku sangat mengkhawatirkanmu. Lain kali tidak akan terjadi lagi. Aduh, aku benar-benar tidak perlu ikut. Apa yang Hulin lakukan tadi malam, aku tidak punya bukti. Sekalipun aku mencari Hulin, dia bisa saja menyangkalnya. Nanti, setelah aku menemukan bukti tindakan menjijikannya, baru aku akan memberitahumu. Hei, apa kamu tidak melupakan sesuatu? Ternyata dia dipelihara oleh seorang pria. Ada apa ini? Nomor ponsel Pak Su, kenapa jadi nomor kosong? Kepala bagian Hu, Kamu datang, ikut aku ke kantor. Untuk apa kepala bagian mencarinya? Siapa yang tahu? Mungkin ada urusan. Memang ada urusan, bahkan urusan besar. Wah, Molly, kalungmu indah sekali. Hadiah kecil dari suamiku. Bagaimana, indah kan? Harganya hanya 20 juta rupiah lebih. Wah, 20 juta rupiah lebih. Aku benar-benar iri padamu, Molly. Suamimu benar-benar baik padamu. Molly, tadi kamu bilang ada urusan apa? Apa yang dilakukan Bai Qingyue? Mungkin akan segera dipecat. Dipecat? Lihat saja, dia itu orang ketiga. Dia dipelihara. Ya ampun, sungguh tidak disangka. Dengan penampilannya yang miskin itu masih ada yang mau menjadikannya simpanan. Bisa jadi, dia memang sengaja berpura-pura di depan kita. Benar-benar tidak bisa menilai seseorang dari luarnya saja. Ternyata dia mau jadi pelakor demi uang. Betul. Hei Molly, apa kamu melihat wajah jelas pengemudi mobil itu? Wajahnya sih tidak terlalu jelas, tapi samar-samar aku melihat ada uban. Pasti usianya tidak muda lagi. Menurutku dia menemukan kakek-kakek ya. Jangan-jangan dia mengincar uang pensiunnya. Lucu sekali. kepala bagian Hu, ada yang ingin Anda bicarakan denganku? Qinye, tadi malam kamu dan Pak Su, Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. tadi malam aku menyuruhmu untuk menemani Pak Su minum, dan pada akhirnya aku memperkenalkanmu pada Pak Su. Apa mungkin kalian tidak ada kemajuan sama sekali? Jadi kamu sengaja menyuruhku menemani minum? Memangnya aku menyakiti hatimu apa? Apa yang kamu katakan? Bukankah ini demi kebaikanmu? Lihat dirimu di perusahaan, tidak punya kekuasaan,
dan tidak punya pengaruh. Ikuti saja Pak Su. Bukankah itu berarti kamu akan hidup enak? Jadi aku harus berterima kasih kepadamu? Sebenarnya, sejak kamu masuk perusahaan, aku sudah memperhatikanmu. Lihat dirimu, meskipun tidak berharga, tapi kamu sangat menarik. Selama kamu mau, aku juga bisa memberimu kesempatan untuk menjadi ketua tim. Aduh, sakit. Cepat lepaskan aku. Sakit, ya? Sakit. Baik King Yue. Jangan lupa kalau aku atasanmu. Awas ku pecat engkau. Coba saja pecat aku. Aku peringatkan kau. Aku Bai Qingwei bukan orang yang mudah diganggu. Aku tidak tahu kenapa hama sepertimu bisa bersembunyi begitu lama di Kinshi Group. Benar-benar menjijikkan. Baik King Yue, kau tunggu saja. Ada apa? Baking you, kita ini rekan kerja, bukan berarti tidak bisa mengerti, tapi kau akan dipecat. Bagaimana mungkin hari ini kau tidak mentraktir kami minum teh perpisahan? Dipecat? Aku? Sudahlah, jangan berakting lagi. Istri direktur sudah memberitahu kami. Melihat dengan mata kepala sendiri, kau turun dari mobil pria tua lain. Betul, masih saja berpura-pura polos. Pasti sudah rusak dimainkan oleh pria tua itu. Foto-fotonya sudah kami lihat semua. King Yo, bagaimana kemampuan pria tua itu? Kau nanti tidak mungkin mau punya anak dengannya, kan? Bye Molly. Kita semua perempuan, kau tega menyebarkan rumor buruk tentangku? Kau berani menyebarkan fitnah tentangku? Kau kan sudah melakukan hal-hal itu. Kenapa tidak boleh dibicarakan? Kau? Orang itu harus tahu diri. Orang yang moralnya tidak benar sepertimu. Tidak pantas berada di grup Kin. Cepatlah pergi dari sini. Kau semakin menjadi-jadi? Ya, bye Molly. Jangan terlalu kurang ajar. Kau benar-benar mengira dirimu Nyonya Presiden Direktur? Aku bukan Nyonya Presiden Direktur. Apa kau yang Nyonya Presiden Direktur? Hahaha. Benar. Aku adalah Nyonya Presiden Direktur dari grup Kin. Hahaha. Benar-benar konyol. Hahaha. Orang itu harus tahu diri. Semua orang mengaku sebagai Nyonya Presiden Direktur. Kalau begitu, suamiku pasti akan mati karena kesibukan dong. Hahaha. Betul sekali. Benar-benar seperti kodok ingin makan daging angsa. Aduh. Yah, mana kalungku? Ada yang melihat kalungku? Semuanya, cepat bantu cari. Itu hadiah dari Pak Kin. Harganya lebih dari 20 miliar rupiah. Cepat cari. Apa yang kau lakukan? Ini tasku. Ini kalungku. King Ye, bagaimana engkau bisa mencuri? Kalungmu? Kenapa ada di tasku? Dasar pencuri masih saja berpura-pura. Untung saja aku membuka tasmu. Kalau tidak, kau pasti berhasil menyembunyikannya. Baik King Yue, beraninya mencuri kalung semahal ini. Sungguh berani sekali. Molly, cepat panggil polisi. Baik King Yue mencuri. Jangan panggil polisi. Kalungku palsu. Kalau panggil polisi, rahasianya akan terbongkar. King Yue, sudahlah. Kau minta maaf padaku, lalu mengundurkan diri. Maka aku tidak akan menyalahkanmu lagi. Aku tidak mencuri. Kenapa aku harus minta maaf? Masih saja keras kepala. Cepat suruh kepala bagian untuk memecatnya. Bukan aku. Apa yang kalian lakukan? Ini kantor. Berisik sekali. Tidak takut didenda ya? Kepala bagian ada masalah besar. Ada yang mencuri. Siapa yang mencuri di perusahaan kita? Dia, Bai King Yu. Dia mencuri kalung Nyonya Direktur Utama yang bernilai 20 miliar rupiah. Kalung 20 miliar rupiah? Bukan aku, kepala bagian. Kita bisa memeriksa rekaman CCTV perusahaan. Kau ini siapa? Berani-beraninya minta periksa CCTV? Baiknya, sekarang aku secara resmi memberitahumu. Kau dipecat. Mengapa begitu? Kau bahkan tidak mencari tahu kebenaran masalah ini dan memecatku begitu saja? Di sini, aku adalah segalanya. Aku bilang kau dipecat, maka engkau tidak bisa tinggal lebih lama. Apa kau tidak takut Tuan Kin tahu? Tuan Kin, Bai King Yue, kau harus mengerti yang kau sakiti adalah istri direktur utama. Betul sekali. Tuan Kin begitu menyayangi Molly, bahkan jika Tuan Kin datang, dia pasti hanya akan mendengarkan Molly. Pecat saja engkau. Betul, Bai King Yue. Kau tidak berpikir Tuan Kin akan datang dan mengabaikan istri direktur utama untuk melawan orang luar, kan? Aku tidak mengungkapkan identitasku karena aku tidak ingin membuat suamiku khawatir. Bai King Yue, sekarang kau berlutut dan meminta maaf kepadaku. Aku masih bisa memaafkanmu dan meminta kepala bagian memberimu kesempatan untuk tetap tinggal.
Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku lakukan sampai membuat kalian tersinggung, sehingga kalian semua menyerangku seperti ini. Namun, ini juga membuatku melihat kalian dengan jelas. Bukankah kau bilang kau istri direktur utama? Baiklah, sekarang kau telepon Tuan Qin. Aku ingin melihat apakah Tuan Qin akan memecatku begitu saja tanpa mengetahui kebenarannya. Molly, kau telepon saja Tuan Qin. Biarkan Tuan Qin memecatnya. Molly, kau telepon saja Tuan Qin. Dia terlalu sombong. Baik, aku akan menelpon suamiku sekarang. Apa yang kau lakukan? Sejak kapan nomor telepon Tuan Qin adalah 1010? Molly, apa maksudmu ini? Aku... Kepala bagian, apa maksudmu? Kau meragukanku? Suamiku sangat sibuk. Dalam 1 menit, dia bisa menghasilkan ratusan juta rupiah. Apa kalian sanggup mengganggunya? Benar. Ini semua salahku. Betul. Tuan Qin begitu sibuk. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mengurus hal semacam ini? Akting murahan seperti ini, hanya kalian yang akan mempercayainya. Kenapa? Apa jangan-jangan kau punya nomor telepon suamiku? Ada atau tidak? Kita coba saja, bukankah sudah jelas nanti? Kau gila. Cukup. Jangan berpura-pura lagi. Kepala bagian Hu, apakah aku istri direktur? Kau tahu betul dalam hatimu. Sekarang aku memerintahkanmu. Usir dia keluar. Sekretaris Fang bilang dia bermarga baik. Meskipun mereka berdua bermarga baik, tapi jelas kemungkinan Bai Molly lebih besar. Bai Qingyue pasti hanya meminjam kekuasaan orang lain. Aku tidak boleh membuat Bai Molly marah. Keamanan, cepat kemari. Usir dia keluar. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhnya. Tuan Qin. Pak Qin, kedatangan Anda tepat sekali. Ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nyonya CEO di sini. Apa mata anjingmu buta sehingga tidak bisa membedakan siapa nyonya CEO yang sebenarnya? Apa maksudmu? Maaf, saya terlambat. Suamiku, kenapa baru datang sekarang? Qingyue adalah nyonya CEO. Kami tertipu. Bagaimana bisa begitu? Tidak mungkin. Awalnya saya ingin bergaul dengan kalian sebagai orang biasa, tetapi saya tidak menyangka kalian segois ini. Saya tidak berpura-pura lagi. Saya mengakui semuanya. Bukankah tadi kalian ingin memecat saya dan mengusir saya? Kepala bagian Hu, suruh mereka membawa saya pergi. Jangan, Qingyue. Mohon jangan masukkan ke hati. Fang Ke, laporkan ke polisi. Semua hulin dan wanita yang meniru Qingyue, kirim mereka ke penjara. Sedangkan yang lainnya, pecat mereka semua. Baik. Pak Qin, saya salah. Saya benar-benar salah. Bagaimana bisa begini? Qingyue, aku pergi sana. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamu tadi panggil saya apa? Panggil lagi sekali. Aku tadi hanya menyindir Bai Molly. Tapi saya tidak merasa begitu. Perempuan jahat. Kau menghancurkan segalanya bagiku. Perempuan jahat. Aku tidak akan membiarkanmu. Siapa kau? Pergi dari sini. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi padamu di keluarga Qin. Apa kau tidak ingin balas dendam? Balas dendam apa? Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Kalau begitu, kau rela melihat wanita itu menyingkirkanmu, lalu dia sendiri menikmati perlakuan sebagai istri direktur utama. Tolong lakukan 2 hal untukku. Setelah berhasil, aku akan memberimu 2 juta rupiah. 2 juta rupiah? Kenapa harus aku? Karena kita sama-sama membenci orang yang sama. Siapa kalian?
Tak kusangka Pak Qin yang terhormat tidak bisa mengikat dasi. Apa kamu juga pernah mengikat dasi untuk pria lain? Untuk pria lain? Kamu yang kedua. Yang pertama adalah ayahku. Semuanya akan berlalu. Hei, apa katamu? Ibuku menghilang. Molly, kamu mau kemana? Memangnya kamu berhak mengaturku mau kemana? Pekerjaanku sudah hilang. Tentu saja aku pergi wawancara. Baguslah kalau begitu. Molly, kamu pasti bisa. Bagaimana bisa aku punya ibu yang tidak berguna sepertimu? Pergi kerja harus membawa pisau. Ibuku dibawa orang. Bagaimana bisa kalian semua tidak tahu? Nona Bai, maafkan kami, dokter jaga tadi malam pergi ke toilet, dan pihak itu mengambil kesempatan itu. Aku beritahu ya. Jika terjadi sesuatu padanya, rumah sakit kalian juga jangan harap bisa buka. King Yue, tenanglah sedikit. Aku sudah menyuruh Fang Ke untuk menyelidikinya. Baik King Ye, ibumu ada di tanganku. Siapa kamu? Di mana ibuku? Kamu mau apa? Salahkan saja putrimu yang baik itu. Jangan sakiti King Ye. Kalau ada apa-apa, padaku saja. Padamu. Emangnya kamu siapa? Aku beritahu ya, Bai King Wei menyebabkanku di seluruh ibu kota tidak mendapatkan pekerjaan. Dia menghancurkan semua usahaku selama bertahun-tahun ini. Putriku, bagaimana jalannya masalah ini? Bu, ibu tenang saja. Halangan bernama Bai King Yue ini, aku pasti akan menyingkirkannya. Menurutmu, nanti jika aku menggores wajah Bai King Yue, apakah Tuan Qin masih akan mencintainya? Hentikan. Kau datang? Bu. Yo, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Bai Molly, mari kita bicara baik-baik. Lepaskan ibuku dulu. Melepaskannya? Jangan harap. Bai Molly, kau bisa mengajukan syarat apapun. Tapi kau tahu, jika kau berani bertindak, kau akan menghadapi konsekuensi apa? Mengancamku. Bu. King Yue, tenang. Mama. King Yue, tenang. Qin Xian, ibuku terluka, dia terluka. Sungguh pemandangan yang menyentuh hati. Kau ingin aku melepaskannya? Baik. Berikan aku 200 juta rupiah dulu. Lalu Bai King Yue, kau mendekatlah. Gantikan dia. Aku akan memberimu 400 juta rupiah. Kau bisa menggunakan uang itu untuk bersenang-senang di luar negeri. Menjalani sisa hidupmu sama sekali bukan masalah. Tapi orangnya engkau harus melepaskannya. Lagi pula wanita tua ini juga sudah sakit dan hampir mati. Lebih baik aku antar dia ke neraka saja sekarang. Jangan, Bai Molly. Bukankah yang kau inginkan hanya aku? Aku tahu kau membenciku. Kau membenciku karena membongkar identitasmu. Kau membenciku karena membuatmu di perusahaan tidak betah lagi. Cukup, Bai King Yue. Aku sudah berubah pikiran sekarang. Kau sekarang berlututlah dan tundukkan kepalamu 3 kali untukku. Lalu merangkaklah kemari dan memohon padaku. Maka aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskannya. Apakah jika aku berlutut engkau akan melepaskan ibuku? Itu tergantung apakah engkau berlutut dengan tulus atau tidak. Jangan, King Yue. Tidak boleh berlutut. Ya, King Yue.
Kau tidak boleh berlutut. Wanita tua, kau banyak bicara. Mama, aku akan berlutut. King Yue. By Molly. Apakah kamu benar-benar akan melanjutkan bersikap keras kepala seperti ini? Sekarang, merangkak ke sini. Sambil merangkak, mohon padaku. Cukup. Bibi petugas kebersihan, Mengapa kamu datang? Kamu menguntitku? Anakku, kamu sedang melakukan penculikan. Ini melanggar hukum, kamu tidak boleh bertindak ekstrem, nak. Ini bukan urusanmu. Cepat pergi dari sini. Anakku, aku tahu kita sedang mengalami masa sulit sekarang, tapi ibu tahu kamu tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Dulu kamu sangat penurut. Cukup. Liu Hongmei, sudah cukup bicaramu? Menjadi putrimu membuatku merasa sangat tersiksa. Aku tidak punya ibu yang tidak berguna sepertimu. Ini salahku. Maafkan ibu. Nah, tapi, Molly, ini kejahatan. Kamu sudah melukai orang. Jika ini terus berlanjut, sisa hidupmu bisa hancur. Ibu tidak bisa membiarkanmu melanjutkan ini. Sudah cukup bicaramu? Diamlah. Kalau tidak... Molly. Molly. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Molly, anggap saja ibu memohon padamu. Jangan lagi melakukan kesalahan yang sama. Ibu akan bekerja lebih keras nanti, mengambil lebih banyak pekerjaan. Ibu akan berusaha keras mencari uang. Untukmu, kehidupan yang lebih baik, mau kan? Uangmu itu cukup untuk apa? Cepat bangkit dan enyahlah dari sini. Bibi, berapapun yang Bibi katakan itu tidak berguna. Dia sudah gelap mata. By Molly, ibumu sudah tua. Tapi jika hari ini kau berani menyakiti ibuku, aku jamin kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Apakah kau harus sekeras kepala ini? Molly. Liu Hongmei, aku tidak punya ibu bodoh sepertimu. Cepat enyah dari sini. Ibu? Mati saja kalian semua. Molly, berhentilah. Ibu. Bos. Tangkap dia. Bu. Bu. Molly. Ibu nanti mungkin tidak bisa membuat iga babi asam manis kesukaanmu lagi. Bu, memasak apa yang enak? Iga babi asam manis. Harum sekali. Tolonglah. Tolong selamatkan ibuku. Dia satu-satunya kerabatku. Fangke, cepat bawa ke rumah sakit. Baik. Maafkan aku. Kalau bukan karena ibumu, kamu juga tidak akan berdiri di sini baik-baik saja. Aku tahu. Dulu itu semua salahku. Setelah dewasa, mata bisa tertutup oleh beberapa hal. Aku juga begitu. Terus-menerus mengejar kesombongan. Mengabaikan perasaan ibuku. Dan selalu melakukan kesalahan yang sama. Sungguh minta maaf. Tapi ada satu hal yang ingin kuberitahukan kepadamu. Aku memang membencimu. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menculik ibumu. Ada seseorang bernama Bai Qiangqian. Dia yang memerintahku. Dan setelah itu memberiku 2 juta rupiah. Apa yang kamu katakan? Bai Qiangqian? Apa? Gagal? Hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan. Benar-benar tidak berguna. Qianqian, orang yang kamu suruh gagal. Awalnya saya menyuruh orang untuk menculik Gulin dan mengancam Bai Qingyue. Pada saat yang krusial, selama mereka bisa membunuh Bai Qingyue, keluarga Qin akan menerima saya sebagai menantu. Tapi siapa sangka mereka malah gagal.
Orang yang melakukannya tidak akan membongkar kamu kan? Mereka tidak punya nyali itu. Oh ya, Ibu, sebentar lagi kita pergi ke rumah keluarga Qin, mencari cabang kedua keluarga Qin, Zhang Rou dan Qin Yuanming. Kamu ingin mendekati Qin Yuanming? Karena Qin Xian tidak tertarik padaku, maka saya bisa mundur selangkah. Qin Yuanming adalah pilihan yang tidak buruk. Itu cara yang bagus. Ayo kita pergi. Baik King Yue, kamu mau melakukan apa? Baik King Yue, apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Baik King Yue, kau melanggar hukum. Baik Yang Qian, menyuruh orang menculik ibuku, taktikmu sungguh murahan. Baik King Yue, kau keterlaluan. Bagaimanapun juga aku ini lebih tua darimu, beraninya engkau datang dan menyerangku. Apa kau tidak percaya aku akan mengadu pada ayahmu? Kau masih berani menatapku? Ibu. Kau berani memukulku? Lihat saja, akan kuhabisi kau. Ibu. Baik King Yue, kau? Oh. Ibu. Yang Qian. Baik King Yue, lepaskan aku. Aku tidak akan memaafkanmu. Sebelumnya aku tidak marah, bukan berarti aku tidak punya emosi. Jika kamu berani lagi punya niat buruk seperti itu, hati-hati, aku tidak akan melepaskanmu. Dasar wanita jahat, kamu. Ayah. Ayah, ini semua karena wanita jahat itu. Dia berani memukul kami. Baik King Yue, aku benar-benar terlalu memanjakanmu. Memanjakan? Dulu saat keluarga Qin menuduhku berselingkuh, kamu juga terlibat kan? Apa ada ayah seperti kamu? Baik Yang Qian itu anakmu, sedangkan aku bukan. Kamu... Pukul saja. Paling-paling kamu membunuhku. Jika hari ini kamu tidak membunuhku, kita putuskan saja hubungan ayah dan anak. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Aku... Tuan Qin. Qin, Pak Qin. Dia yang memukulnya. Pukul dia untukku. Pak Qin, saya salah. Lanjutkan. Jangan. Aduh. Pak Qin, saya salah, Pak. Qin Xian, kamu tidak bisa begitu. Kakak, bagaimana kamu bisa memperlakukan ayah seperti ini? Istriku baru saja kembali, dan kalian malah mengintimidasinya seperti ini. Sebagai suaminya, tentu saja aku tidak bisa diam saja, kan? Pak Qin, kamu ditipu olehnya. Kamu melihat palu di lantai itu? Itu dia. Dia duluan yang mencari masalah dengan kami. Aku memanjakannya. Ada masalah? Saya... Jika keluarga Bai ingin bangkrut, bisa langsung katakan padaku. Itu hanya masalah menjentikan jari bagiku. Pak Qin, kami yang salah. Saya minta maaf kepada King Wei. Tolong lepaskan Guang Xiong. Melepaskannya? Lepaskan saja. Kesabaran saya ada batasnya. Saya terakhir memberi kalian keluarga Bai satu kesempatan. Jika ada lain kali, keluarga Bai bersiaplah untuk bangkrut. Jalan. Ada apa? Tidak apa-apa. Ayo kita pergi.
Si pembawa sial ini datang untuk mencelakakan keluarga Bai, ya? Pengkhianat. Dasar pengkhianat. Guang Xiong. Guang Xiong. Dasar wanita jahat. Semua ini seharusnya milikku. Qin Xian, aku tidak apa-apa. Tunggu. Bagaimana kamu tahu aku pergi ke kediaman Bai? Jika aku tidak pergi ke rumah sakit dan Bai Molly memberitahuku kebenarannya, aku benar-benar tidak akan tahu kamu pergi sendiri ke kediaman Bai. Hebat sekali. Melawan 3 orang sendirian. Bukan begitu, aku hanya tidak tahan marah. Kamu tidak marah, kan? Kamu benar-benar marah? Aduh, jangan terlalu perhitungan. Jangan marah dong. Hai. Lain kali aku pasti akan memberitahumu, bagaimana? Ada lain kali? Tidak ada lain kali. Jangan marah lagi dong. Aku tidak sengaja. Kamu mau melakukan apa? Menurutmu? Jadi, Qin Xian punya mantan pacar dan hubungan mereka sangat baik. Betul. Dan saat itu, Jianlah yang meninggalkan Qin Xian. Qin Xian bahkan terpuruk untuk waktu yang lama. Bai Qingyue pasti tidak tahu hal ini. Jika dia tahu suaminya mencintai wanita lain, pasti akan sangat seru. Benar sekali. Lagi pula aku juga sudah memanggil Jian kembali. Tuan muda kedua, Anda sungguh hebat. Kita bisa bekerja sama, tapi kau harus bertindak sesuai keinginanku. Tuan muda kedua, akan kulakukan semua yang Anda mau. Bos, gawat. Sekretaris Fang, ada apa? Matamu bermasalah. Xian. Nona Bai, tidak akan terdengar. Anda tenang saja. Fang Ke, Anda sudah berada di sisi Qin Xian selama bertahun-tahun, bukan? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya tidak tahu apa-apa. Saya ada urusan lain. Saya pergi dulu. Silakan pergi. Saya akan menyuruh Qin Xian memotong gaji Anda. Nona Bai, saya pasti akan menjawab semua yang saya tahu, tanpa menyembunyikan apapun. Mereka punya hubungan apa? Nona Ji adalah mantan kekasih Tuan. Xian, kita sudah berpisah begitu lama. Sekarang kita bertemu. Anda bahkan tidak melihat saya. Anda sudah pergi ke luar negeri. Untuk apa kembali? Saya selesai studi di luar negeri. Saya kira saya bisa melupakan segalanya, tapi saya tidak menyangka. Saya sama sekali tidak bisa melupakan Anda. Tolong pahami situasinya. Kita sudah berakhir. Xian, saya kembali kali ini demi Anda. Mari kita baikan. Kembali seperti dulu. Anda sangat mencintai saya. Saya tidak percaya Anda bisa melupakan saya. Jian, saya sudah menikah. Tolong hargai diri Anda. Tidak, saya tidak percaya. Kalian bisa bercerai? Saya... Qingyue, bukan seperti yang kamu lihat. Jangan pengecut, Bai Qingyue. Mantan pacarnya sudah kembali.
Kalau tidak tegas suamiku akan hilang. Aku tahu. Nona Ji dan suamiku sudah bertahun-tahun tidak bertemu, wajar jika mereka bersemangat. Kudengar Nona Ji suka minum kopi pahit, aku sengaja menggilingnya. Terima kasih, Nona Bai. Nona Ji tidak perlu sungkan. Kamu adalah teman baik suamiku, panggil saja aku King Yue. Dan kamu sungguh, Nona Ji kembali dari jauh, nanti ajak dia makan malam di rumah. Jian, kamu baru saja kembali ke Tiongkok. Ada banyak hal yang harus diurus. Keluarlah dulu. Baiklah, Xian. Namun perusahaan baru tempatku bekerja baru-baru ini dengan grup Kin ada kerja sama bernilai lebih dari 200 juta rupiah, kita akan berhubungan lagi. Qin Xian, kamu berani memeluknya barusan? Aduh. Begini ceritanya. Dulu dia tidak tahu siapa saya. Dia mencampakkan saya dan meninggalkan saya. Lalu identitas saya terungkap. Dia kembali menempel pada saya. Dan setelah itu saya mengalami kecelakaan mobil. Dia lari lebih cepat dari siapapun. Tak disangka, Tuan Qin kita ini rupanya orang yang begitu setia. Dia kembali ke negara ini kali ini. Saya sungguh terkejut. Tadi itu murni salah paham. Sudah, saya tahu. Trik kecilnya itu saya masih bisa melihatnya. Tapi, setelah ini, kau tidak boleh menyembunyikan apapun dariku. Kalau tidak, saya akan... Kalau tidak, akan bagaimana? Akan membuatmu merasakan tinju sebesar karung pasir. Tenang saja. Di mata saya hanya ada dirimu. Bos, saya sudah... Kau sebaiknya punya hal penting untuk diberitahukan kepadaku. Bos, saya sudah menyelidiki data Jian. Dia kembali ke negara ini beberapa hari yang lalu dan langsung bergabung dengan perusahaan Qin Yuanming. Oh, ternyata dia. Bagaimana? Qin Xian melihatmu. Apakah dia sangat terkejut? Aku datang kali ini ingin memberitahumu, kerja sama kita dibatalkan. Jian, kalau bukan karena aku, kau sama sekali tidak akan tahu Qin Xian sudah bangun. Kau mau berkhianat? Dalam arti tertentu, aku hanya ingin mengambil kembali barang-barangku sendiri. Qin Xian adalah lelakiku, tidak mungkin ada orang yang merebutnya dariku. Kau menertawakan apa? Aku menertawakanmu yang terlalu naif. Hubungan baik King Yue dan Qin Xian sangat baik, bukan sesuatu yang bisa kau hancurkan sendirian. Lalu, kau siapa? Aku adik baik King Ye dan juga orang yang bisa membantumu. Jian, kau masih belum terlalu mengenalnya, sementara kami berbeda. Jika kau ingin mendapatkan kembali Qin Xian, kita tetap harus bekerja sama. 2 hari lagi akan ada sebuah lelang. Semua orang terkemuka di ibu kota akan datang. Kita juga akan datang. Bagaimana menurutmu jika saat itu Bai King Yue sudah tidak suci? Apakah Qin Xian masih akan mencintainya? King Yue, lusa adalah lelang. Aku ingin mendonasikan ini. Ini karya asli Tang Bohu? Benar. Sedangkan engkau, besok pergilah bersolek dengan baik. Ini adalah pertama kalinya engkau secara resmi menghadiri acara sepenting ini. Jangan sampai mempermalukan diri. Mama, saya mengerti. Kali ini, lelang di ibu kota, saya harus menghadirinya. 2 barang berharga kita ini, siapa tahu bisa terjual beberapa triliun rupiah. Nanti, keluarga Bai pasti akan sangat sukses. Hahaha. King Yue. Ya? Kantorku hari ini ada beberapa hal yang harus diurus. Aku suruh Fang Ke menemanimu ke mall untuk membeli beberapa gaun. Tidak usah repot-repot, aku bisa pergi sendiri. Aku bukan anak kecil lagi, hanya membeli baju tidak akan hilang. Kartu ini tidak terbatas. Pakai saja. Aku masih punya uang. Uang yang ibu berikan padaku bahkan belum habis. Ya, ibu berikan padamu ya punya ibu. Berbeda dengan yang ku beri. Bukankah seharusnya istri yang menghabiskan uang yang dicari suami?
Baiklah, aku pergi dulu. Halo Nona, butuh apa? Aku ingin melihat-lihat gaun untuk pesta malam. Kalau begitu silakan lihat-lihat saja. Berhenti, jangan sentuh. Semua gaun di sini adalah rancangan desainer. Satu gaun ratusan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah. Kalau kau merusaknya, bisakah kau menggantinya? Lalu, kamu juga sedang menyentuhnya sekarang, kan? Aku adalah manajer toko ini. Kamu ini siapa sih? Pakaianmu bahkan tidak bermerek. Masih ingin membeli gaun malam? Apa kamu akan menghadiri pesta atau akan menghadiri semacam pertemuan yang tidak pantas? Ya, Pakaian yang kukenakan adalah buatan khusus. Kalau kamu tidak kenal, bukan berarti orang lain miskin. buatan khusus? Jangan-jangan ibumu di rumah hanya menemukan beberapa potong kain dan menjahitnya untukmu, ya? Haha. Jangan keterlaluan. Sudah. Cepat pergi. Jangan ganggu aku berbisnis. Wah, tas Chanel. Halo, Nona, apa yang Anda butuhkan? King Yue, tidak kusangka kamu juga ada di sini. Kalian berdua berteman? Benar. Jika dia menyukai gaun malam manapun, bungkus saja akan kubelikan untuknya. Tidak perlu, Nonaji. Kita juga tidak begitu akrab. King Yue, apa jangan-jangan kamu takut padaku makanya buru-buru pergi? Mana mungkin? Karena Nonaji mengundang saya, kalau begitu kita tonton bersama. Hanya gaun-gaun ini saja, tidak ada yang bagus. Nona, kami memiliki gaun koleksi pribadi, tapi harganya jutaan rupiah. Jadi, Anda yakin ingin membelinya? Bagaimana bisa tahu ingin beli atau tidak jika tidak melihatnya? Gaun-gaun ini tidak menarik perhatian. Ambilkan gaun koleksi pribadi kalian. Baik, Nona. Gaun ini tidak buruk. Gaun ini saya ambil. Nonaji, gaun ini saya minta karyawan untuk mengambilnya terlebih dahulu. King Yue, kamu juga melihatnya. Karyawan itu baru mengeluarkannya setelah mendapat izin dariku. Lagi pula, Xian seharusnya juga tidak akan kekurangan gaun untukmu. Bagaimana kalau gaun ini kamu berikan padaku saja? Saya tidak semudah itu mengalah, tidak punya kebiasaan memberi. King Yue, kamu mau merebut dariku? Sudah tiba saatnya. Akhirnya dia menunjukkan sifat aslinya. Sekarang dia merebut gaun, setelah itu dia akan merebut pria. Aku ini tidak pernah suka merebut, tidak suka bertengkar. Jika itu milik orang lain, maka itu milik mereka. Tapi jika itu milikku, aku tidak akan mengalah. Baik King Yue, sudah berapa lama kau berada di samping Xian? Aku pernah bersamanya selama 3 tahun. Seorang wanita menyerahkan 3 tahun terbaiknya hanya untuknya. Kau juga bilang, itu dulu, sekarang yang ada di sampingnya adalah aku. Lagi pula, aku juga tidak akan meninggalkannya dan pergi sendiri. Kau? Aku akan memberikanmu. Kau hanya mengincar uang Xian, bukan? Begini saja, aku beri kau 20 juta rupiah, tinggalkan Xian. Kenapa engkau memukulku? Qin Xian bukan barang, dia bukan sesuatu yang bisa engkau hargai sesuka hati. Tamparan ini untuknya karena aku tidak terima. Gaun ini bungkus untukku, gesek kartunya. Aku berikan 2 kali lipat, berikan gaun ini padaku. Oh, baik-baik. Segera aku bungkus untukmu. Baik King Ye, kamu sudah melihatnya kan? Beberapa orang, perbedaan di antara mereka tidak mungkin bisa diubah. Aku bisa membawa keuntungan bagi Xian, tapi bagaimana denganmu? King Yue, Kenapa kamu di sini? urusanku sudah selesai. Tentu saja aku akan menemani istriku. Bagaimana pilihannya? Tidak ada yang terlalu memuaskan. Ada satu yang lumayan, tapi... King Yue, kita semua teman, gaun ini jika kamu suka langsung saja katakan, aku bisa memberikannya padamu. Xian, kamu itu seharusnya lebih sering memperhatikan King Yue, bertemu barang yang disukai saja tidak berani bicara. Gaun ini, anggap saja aku memberikannya padamu. Nonaji,
Gaun ini? Seharusnya kubeli dengan harga lebih dari 2 juta rupiah, tapi kamu tidak ragu untuk merebutnya? Rela menghabiskan lebih dari 4 juta rupiah, sekarang memberikannya kepadaku, bukankah kerugiannya terlalu besar? Wanita ini berani membongkar rahasiaku. Terima kasih atas kebaikanmu. Namun aku kira gaun ini biasa saja. Kita tidak jadi mengambilnya. Ayo kita pergi. Baik. Xian, apakah kamu harus mempermalukanku seperti ini? Istriku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan lagi, tadi aku salah bicara. Kamu memang bisa membawa keuntungan bagi Xian, tapi itu hanya materi. Manusia itu berdarah daging. Jika hanya materi, hidupnya akan terlalu gagal. Baik, King Yeo. Nona, gaun kami tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Pergi. Hei kau, Qin Yuan Ming. Lelang ini aku tidak peduli bagaimana caramu, aku harus melihat Bai King Yue hancur. Yuan Ming, setelah menyelesaikan masalah Bai King Yue dan Qin Xian, nikahi aku. Sudah kubilang, kita hanya saling memanfaatkan, tidak akan ada hal lain. Ternyata orang yang ada di hati Qin Yuan Ming adalah Jian. Istri Pak Kin sungguh cantik jelita. Pak Kin sungguh beruntung. Di acara sebesar ini, wajahku sampai kaku karena tersenyum. Bukankah itu dua batu itu? Mereka benar-benar menganggapnya harta karun untuk dilelang. Ada apa sampai tertawa gembira begitu? Hal yang kamu katakan padaku terakhir kali, aku sudah memikirkannya. Kamu benar. Sebagai manusia, kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan. Nona Ji, aku tidak sedang menguji kemampuanmu memahami. Bu, sebentar lagi kamu dan Liu Shufang pergi ke sana bersama orang-orang. Pergilah. Qin Yuan Ming, kenapa kamu datang? Aku melihat kalian semua di sini, jadi aku datang untuk melihat. Minum satu. Ayo, minum satu. Aduh. Kakak, maaf ya. Aku tidak sengaja. Baik Yang Qian, pelajaran terakhir, apa kamu belum kapok? Ada gaun cadangan di lantai atas. Aku akan mengantarmu mengambilnya. Aku tidak mau. Apa jangan-jangan kamu takut aku akan memakanmu? Gaunnya ada di sana, ambil saja sendiri. Hanya trik murahan seperti itu, kamu pikir aku bodoh? Aku akan pergi ke 302 dulu.
Tidak mungkin. Harta berhargaku ini bagaimana mungkin palsu? Kau pasti menipuku. Saya sudah mengidentifikasi bertahun-tahun, asli atau palsu, saya bisa langsung tahu, ini hanyalah batu biasa. Itu pasti karena kemampuanmu yang bermasalah. Sebelumnya di luar negeri, ada sebuah batu yang mirip dengan milikku, dilelang seharga miliaran rupiah. Kalau begitu carilah penilai dari luar negeri. Saya tegaskan di sini, yang palsu tetap palsu. Batu ini hanyalah batu paling biasa di jalan. Tidak mungkin. Ini diberikan oleh keluarga Qin kepadaku. Anak durhaka. Anak durhaka. Dia pasti sudah berbuat ulah. Dia ingin keluarga Bai hancur. Dia ingin keluarga Bai tidak bisa bertahan. Si kacang lupa kulitnya ini, lihat saja, aku akan memukul mati si kacang lupa kulitnya ini. Bai King Yue, keluar kau. Guangxiong, aku baru saja melihat Bai King Yue dengan seorang pria naik ke atas. Apa? Naik ke atas dengan seorang pria? Tidak mungkin, Nyonya Presiden Grup Qin yang terhormat masih berselingkuh. Ini acara apa sampai bisa berbuat tidak senonoh? Sungguh memalukan. Ada tontonan bagus. Ayo, cepat ikuti. Yuan Ming mana? Kenapa Yuan Ming belum juga datang? Minggir. Buka pintu. Buka pintu. Tuan Qin, biar saya saja. Anak durhaka ini kalau hari ini berani berselingkuh, lihat saja aku akan memukul mati dia. Anak durhaka, dasar wanita jalang tak tahu malu. Jalang kamu sudah menikah dan Jangan masih belum pukul. tahu aturan. Jangan pukul lagi. Suaranya sepertinya bukan King Wei. Bai King Yue, kamu berani melakukannya, tapi tidak berani mengakuinya, ya. Kamu tidak tahu malu. Keluarga Bai kami benar-benar dipermalukan olehmu. Qin Yuan Ming, itu kamu. Anakku. Kamu berhubungan dengan Bai King Ye. Bu, aku. Bai King Yu, dasar pelacur tidak tahu malu. Berani-beraninya berhubungan dengan adik suamimu sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Qian, Jian, kenapa bisa kalian? Astaga, konyol sekali. Tidak berhasil memergoki perselingkuhan, justru memergoki anak kandungnya sendiri. Qin Yuan Ming ini putra kedua keluarga Qin ya. Tapi memang hebat, menguasai dua wanita sekaligus. Kenapa? Kenapa bisa kalian? Bukan mereka, siapa lagi? Aduh, tentu saja seharusnya. Kakak ipar. Bai King Yue, kenapa kamu masuk dari luar? Tadi rok saya terkena tumpahan anggur. Awalnya saya ingin menelepon kepala pelayan, memintanya untuk mengantarkan, tapi ibu khawatir pada saya, jadi beliau mengantarkannya sendiri. Tadi, saya memang melihat gaun Bai King Yue kotor. Ya, saya juga melihatnya. Adik perempuan, Nona Ji, Yuan Ming, kalian bertiga kenapa bisa ada di satu ranjang? Jangan-jangan? Perempuan jahat? Perempuan jahat, ini semua ulahmu. Kau yang menjebak kami. Xian, bukan seperti yang kau pikirkan, saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Nanti kalau mau kemana-mana, bilang saja padaku jangan sampai diculik dan kau tidak tahu. Qin Xian, apa engkau benar-benar tidak peduli padaku sama sekali? Cukup. Hentikan. Zhang Ro, masalah ini, bukankah kau seharusnya memiliki solusi yang masuk akal? Betul. Keluarga Bai kami, meskipun tidak semulia keluarga Qin kalian, tapi kami tetap orang terhormat. Setelah melecehkan putri kami, apa kalian akan membiarkannya begitu saja? Guangxiong, kau. Aduh, kakak ipar. Keluarga Qin kami adalah keluarga terpandang dan kaya. Bagaimana mungkin ada hal memalukan seperti ini? Meskipun Yuan Ming tidur dengan dua wanita, kalian harus bertanggung jawab. Begini saja, Yuan Ming, kau yang pilih. Apa kau ingin menikahi Bai Qiangxian atau ingin menikahi Jian? Bibi besar, jangan begitu. Apa maksudmu jangan begitu? Ini semua karena perbuatanmu. Hari ini banyak sekali orang penting yang datang.
Kau membuat keluarga Qin menanggung malu besar. Apakah kau masih ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai? Hari ini kau harus menikah, mau tidak mau. Tentu saja ada jalan kedua. Jalan apa? Mulai hari ini, keluargamu akan dikeluarkan dari keluarga Qin dan tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Qin. Jangan, Kak. Jika kami meninggalkan keluarga Qin, bagaimana kami akan hidup? Yuan Ming sudah begini keadaannya. Ini adalah yang terbaik solusinya. Orang yang Qin Yuan Ming sukai adalah Jian. Jika dia memilih Jian, bagaimana aku akan bertahan di ibu kota ini? Qin Yuan Ming, kau brengsek. Kau pernah bilang, kau seumur hidup ini hanya punya aku seorang wanita. Dia ada di sini, lalu aku ini apa? Karena Qiang Qian dan Yuan Ming ketahuan, meskipun tidak bisa menikah dengan Qin Xian, menikah dengan Qin Yuan Ming juga tidak apa-apa. Qin Yuan Ming, kau harus bertanggung jawab pada Qiang Qian. Kehormatan putriku, sudah kau hancurkan. Benar. Kau gila. Yuan Ming, kau pernah bilang akan bertanggung jawab padaku. Jika kau begini, bagaimana nasibku di sisa hidupku ini? Yuan Ming, ikutilah saja kata hatimu. Pilihlah. Yuan Ming, kamu bilang akan menikahiku. Jika kamu tidak menikahiku, aku lebih baik aku mati saja. Qiang Qian jangan. Qin Yuan Ming, aku membencimu. Bibi besar, aku akan menikahinya. Aku akan menikahi Bai Qiangxian. Hehehe, begitu dong. Ya, Karena kamu sudah memilih, aku juga berharap hari ini kalian semua seharusnya tahu apa yang boleh dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan. Jika tidak, keluarga Qin kami bukanlah keluarga yang bisa diremehkan. Nyonya Qin jangan khawatir. Kami semua tahu. Kami tidak akan bicara sembarangan. Bubarlah kalian. Xian, aku bersumpah padamu, aku benar-benar tidak melakukan apapun yang membuatmu kecewa. Itu semua Bai Qingwei, dia yang membuatku pingsan. Apakah itu ada hubungannya denganku? Menurutmu, Bai Qingwei itu begitu baik, ya? Bibi Long, Anda pasti masih ingat saya. Saya Jian. Tentu saja saya ingat kamu. Dulu saat putraku mengalami masalah, kamu kabur lebih cepat dari siapapun. Kamu pikir aku tidak mendengar desas-desus di luar sana. Kamu takut sisa hidupmu akan terbebani oleh Xian. Tidak, Sudah penuh dengan kebohongan. Sekarang Xian sudah punya istri. Sekarang kamu harus perhatikan posisimu. Menantu perempuan saya sangat baik. Yang terpenting dia berhati baik, sepenuhnya tulus kepada putra saya. Tidak akan pernah meninggalkan putra saya. Tidak sepertimu, senang-senang bersama, saat kesulitan, putraku menghadapinya sendiri. bukan. Xian, saya mohon, saya tahu saya salah, berikan saya satu kesempatan lagi. Saya benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Yang menyuruhmu kembali, Qin Yuan Ming, bukan? Dan lagi, dulu dia juga sama sepertiku. Sama-sama menyukaimu. Bagaimana mungkin? Lalu, apakah kamu kembali karena aku? Atau karena aku punya kekayaan miliaran? Tidak boleh melewatkan calon suami kaya sepertiku ini. Xian, hanya saya yang pantas untuk Anda. Jian, kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Ibu, kita pergi. Tidak. Xian. Qin Yuan Ming. Ini semua karena kamu. Kalau bukan karena ide gilamu, Xian tidak akan berbuat seperti ini padaku. Jian, apa kamu masih belum mengerti? Dia, Qin Xian, sama sekali tidak mencintaimu. Jangan konyol. Lalu, aku harus mencintai. Siapa? Mencintaimu? Kamu sudah tahu. Waktu itu Qin Xian kecelakaan mobil, itu perbuatanmu kan? Kamu itu sebenarnya untuk mendapatkan perusahaan, atau untuk mendapatkanku. Aku berasumsi kamu ingin mendapatkanku, tapi kamu pasti tidak menyangka aku lebih memilih pergi ke luar negeri daripada bersamamu kan? Jian, aku... Jangan panggil namaku.
Aku merasa jijik. Qin Yuanming, orang sepertimu yang menjijikan, sangat cocok untuk seorang jalang. Apa-apaan ini? Benar-benar mengira dirinya nona muda dari keluarga kaya raya? Sok mulia sekali. Yuanming. Bodoh. Kau memukulku? Kalau bukan karenamu malam ini, yang tiba-tiba menyuruhku bertanggung jawab, aku dan Jian tidak akan berpisah seburuk ini. Itu semua salahmu. Jelas-jelas kau sendiri yang gagal memberikan obatnya, Bai King Yue hanya pura-pura. Cukup. Pulang dan beritahu orang tuamu, aku tidak akan menikah. Aku ingin membatalkan pernikahan ini. Qin Yuanming, beraninya kau? Aku peringatkan engkau sebaiknya mengatakan bahwa kita membatalkan pernikahan. Kalau tidak, jika engkau menikah ke rumahku, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Qin Yuanming, kau gila? Gila! Memikirkan Jian, Mana mungkin? Sekarang hatiku hanya ada engkau. bukankah orang-orang bilang, cinta pertama muncul 3 hari, pasangan saat ini kerja keras 3 tahun tanpa hasil. Dari mana engkau mendengar omong kosong seperti itu? Aku hanya berpikir, jika hari ini kau tidak menemukan rencana mereka, apa yang akan terjadi? Jangan dipikirkan. Saat menghadapi mereka, aku selalu lebih berhati-hati. Tapi, aku juga menjebak Jian. Kau tidak akan membenciku, kan? Jika dia tidak bermaksud jahat padamu, maka kamu tidak akan bisa menjebaknya. Ini semua adalah karma. Sebenarnya, pada awalnya saat Jian muncul aku juga sedikit takut. Tapi setelah itu aku mengerti dengan jelas, karena dia sama sekali tidak tahu bagaimana rasanya benar-benar mencintai seseorang seperti apa. Fangke memberitahumu semua. Bukan hanya Fangke. Jian sendiri juga mengatakan beberapa hal. Di matanya hanya ada keuntungan. Dan aku sudah berpikir panjang, aku tidak seburuk itu. Apanya yang buruk darimu? Kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Tentu saja. Qin Xian. Halo. Xian. Xian, jangan tutup dulu. Sebelumnya aku salah. Xian. Aku akan pergi ke luar negeri. Di dalam negeri sudah tidak ada tempat bagiku untuk tinggal. Aku hanya ingin bertanya padamu, bisakah kamu datang mengantarku? Anggap saja sebagai perpisahan terakhir. Aku hanya punya satu permintaan ini. Bisa tidak? Nona Ji, semoga perjalananmu lancar. Qin Xian, kau benar-benar kejam. Membunuh tanpa darah hanya dengan kata-kata. Jika sudah terlewat, tidak akan ada lagi kesempatan. Jian, kali ini saat kembali ke negara asal, kau belajar dari pengalaman. Kau tidak berpikir aku terlalu kejam? Mana mungkin? Hubungan dengan mantan artinya tidak akan pernah lagi ada hubungan. Karena sudah putus total, maka harus diputus dengan bersih dan tuntas. Bukan begitu? Kau tahu diri. Qingyo, aku melihat Bai Qian di rumah sakit. Hai, halo. Aku ingin bertanya, di mana kamar Gulin? Siapa Anda? Aku kerabatnya. Baru saja datang ke ibu kota untuk menjenguknya. Dia ada di kamar 708. Terima kasih. Kenapa harus kau? Menurutmu, kenapa harus aku? Ma, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa.
Baik Yang Qian, kamu benar-benar keras kepala. Dasar bajingan, ini semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin aku bisa hancur dan kehilangan segalanya? Kamu mengada-ada? Jelas kalian yang menjebakku? Ini hanya akibat perbuatanmu sendiri. Baik King Yue, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Tunggu saja pembalasanku, tunggu saja. Kamu sudah gila. Kamu tidak ingin menikah dengan Qin Yuanming lagi? Menikah? Omong kosong? Dia sudah pergi ke luar negeri mengejar Jian. Wajahmu. Dihajar bayi Guangxiong? Apa kamu puas? Dia memukulku dan ibuku, dipukuli di lantai. Dan dia memanggilku, anak tidak berguna. Ini semua karena kamu. Baik Guangxiong tidak pernah menjadi orang baik. Di matanya hanya ada keuntungan. Tidak ada kasih sayang keluarga. Dasar bajingan, tutup mulutmu, aku akan membunuhmu. Bawa dia pergi. Tidak. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Baik King Ye, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ibu, maafkan saya kurang hati-hati. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. King Yue. Ayo kita bawa ibu pulang ke rumah. Saya akan memanggil dokter pribadi. Bolehkah? Mengapa tidak boleh? Ini ibu kita. Ibu, ini bagus sekali. Cukup segini saja. Jangan memasak lagi. Ini 2 hidangan terakhir. Hari ini, selamat atas kepulangan Ibu Besan dari rumah sakit. Saya akan bersulang untuk Anda terlebih dahulu. Terima kasih telah melahirkan seorang putri yang baik. Besan Anda terlalu baik. Selama mereka berdua bahagia, sebagai seorang ibu, saya tidak akan menyesal. Ada apa? Saya hanya tiba-tiba merasa sedikit mual. King Yue, bulan ini haidmu belum datang kan? Tidak mungkin. Saya hamil. Sepertinya, keluarga Qin kita akan segera memiliki anggota keluarga baru. King Yue, saya akan menjadi ayah. Sayang, selamat datang di dunia ini.